ini hari adalah Milad, artinya hari kelahiran Ikatan Keluarga Minangkabau yang ke-8, tepatnya tanggal 6 Agustus. Jadi sekarang ini dirayakannya tanggal 11 Agustus. Harapan kami adalah bahwa Minangkabau itu punya adat yang ternyata mungkin satu-satunya di dunia ini yang adatnya itu adalah Al-Quran, yaitu yang berbunyi adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah. Nanti anak-anak buka di Google, tanya adakah satu kaum, satu suku bangsa yang adatnya adalah Al-Quran. Ternyata dijawab hanya Minangkabau. Nah, kami generasi penerus nenek moyang kami yang sejak tahun 1800 bisa mendeklarasikan falsafah adat tersebut, dan kemarin juga sudah disahkan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 17 tahun 2022 bahwa Sumatera Barat dengan Minangkabau mempunyai adat falsafah adatnya adalah adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah. Maka kami tentu saja misi yang kami ingin angkat adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini, terutama orang Minangkabau yang tersebar di segala belahan dunia ini, untuk mengangkat kembali adat ini, bahwa orang Minangkabau adalah orang yang beragama Islam, tentu konsekuen dengan adatnya, konsekuen pula dengan agamanya. Kalau Minangkabau harus Muslim, karena adatnya itu tadi, adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah. Jadi maaf saja kalau yang tidak Muslim jadi ya enggak. Yang penting dia orang Minang atau suaminya orang Minang atau istrinya orang Minang, pokoknya ada bau-bau Minangnya dan agamanya Islam. Kalau dia tidak Islam, dia keluar dari Minang. Dia bukan orang Minang. Kalau dia orang Minang dan keluar dari agama Islam, dia tidak disebut Minang. Karena syarat. Dan Minang itu, coba lihat, diimplementasikan dalam kenyataan di kampung-kampung Minangkabau berdiri masjid yang megah, ratusan tahun tidak rusak, megah, indah dan luas. Apa maksudnya? Karena di masjid itulah pemuda-pemuda umur 4 tahun harus tidur di surau. Itulah sebabnya maka anak-anak Minangkabau di mana saja mereka berada, mereka bikin masjid. Pernah saya tahun waktu saya masih kerja di Departemen Sosial, saya ke NTT. Di NTT saya bingung, ini bulan Ramadan saya mau taraweh di mana? Saya tanya sama pegawai hotel, "Dek, di mana masjid terdekat?" "Ada, Bu, di belakang hotel, masjid orang Minang." Bangga kan saya? Nah, jadi anak Minangkabau karena biasa tidur di surau, kemana dia tinggal dia bangun masjid. Nah, ini yang ingin kami kembalikan. Nah, kemudian di rumahnya ada disebut rumah gadang. Rumah gadang itu ada gonjong, ada ukir, menunjukkan orang Minang itu kaya raya, kaya harta, kaya iman. Buktinya rumah gadang itu bukan buat sekeluarga, tapi sepersukuan, sekandung. Mereka tinggal bersama dan mereka aman damai, tidak ribut. Dan di depan rumahnya ada namanya Rangkiang Bariri, lumbung padi. Untuk siapa lumbung padi? Untuk makan serumah gadang, untuk orang yang di perjalanan yang kelaparan, untuk yatim, untuk miskin, dan untuk masjid. Itu selalu. Saya harapkan generasi mudanya ikut bersama kami. Kami akan merangkul anak-anak muda orang Minang agar mereka ngerti dan mereka menjadi penerus. Kalau tidak menjadi penerus, nanti kita jadi orang berdosa sama nenek moyang kita. Dan untuk diketahui juga 60% dari founding father pendiri negara Republik Indonesia adalah orang Minangkabau. Siapa yang tidak kenal Tan Malaka, Muhammad Nasir, Muhammad Hatta, masih banyak lagi. Itu saja, dan yang penting juga bahwa kami ingin mengingatkan pada generasi muda bahwa nenek moyang kita pernah menjadi syekh di Mekah. Tahun 1841 dia umur 11 tahun sudah tinggal di sana belajar, kemudian jadi imam Masjidil Haram, kemudian menjadi syekh, menjadi guru, dan termasuk muridnya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Betapa hebat orang Minang itu. Jadi anak-anak kita harus lanjutkan. Kamu orang Minang bukan? Saya, suami istri saya orang Minang. Nah, berarti orang Sumando. Harus bangga. Orang Minang bagus-bagus, ada yang nakal. Besok ajak istrinya. Nanti sampai rumah istrinya disayang, suruh daftar.